sini yaitu salah satunya adalah ancaman tentang geologi. Oh, maaf, geologi. Geologi. Yang kedua ancaman tentang hidrometeorologi, juga biologi, ada kegagalan teknologi, ada lingkungan dan ada sosial. Nah, inilah ancaman alam yang ada di sekeliling kita. Maka dari itu kita mencoba untuk menguraikan tersebut dengan rumus-rumus yang semalam kita terima. Nah, sekarang gini, ragam ancaman adalah kalau yang geologi ini ada yang namanya gempa bumi, yang mana gempa bumi itu sering terjadi walaupun hanya fluktuatif sangat kecil-kecil itu ada. Dan kita selama ini kalau kita belajar geologi atau geografi setiap hari kita tuh ada gempa, tapi kan nggak merasa gitu, ada merasa seperti itu. Setiap hari ada gempa bumi, tapi fluktuatif atau kecil-kecil begitu. Dan yang keduanya adalah ancaman tentang hidrometeorologi. Dan ancaman hidrometeorologi itu adalah ancaman yang diasalkan dari air, yang mana air ini bisa air dari atas, hujan, bisa air dari bawah seperti bendungan jebol atau dan sebagainya. Nah, di sini kita menggunakan analogi adalah seperti banjir, ada yang namanya angin kencang. Nah, seperti itu. Jadi ini yang angin kencang dan banjir ini sering kita alami. Selanjutnya ada di sini ada ancaman tentang biologi. Ancaman biologi ini adalah ancaman tentang yang namanya virus yang seperti kemarin virus COVID-19 kemarin ya. Jadi yang meluluh lantakkan kita semuanya pada 3 tahun itu. Nah, setelah itu ada yang namanya ancaman kegagalan teknologi, ancaman lingkungan. Nah, ancaman lingkungan ini adalah ancaman tentang kebakaran. Kalau ancaman kegagalan teknologi ini di wilayah terpati tidak ada ancaman kegagalan teknologi ini, karena ancaman teknologi ini seperti yang dikatakan teman-teman yang lain itu adalah sebuah kalau gagal produk gitu. Gagal produk gitu. Nah, kalau yang ancaman lingkungan adalah ancaman kebakaran, ancaman sosial di terpati belum terdeteksi begitu, seperti itu. Dan kita yang kedua kita akan ragam ancaman. Sekarang di Tirtawati sendiri itu ada beberapa ancaman, yaitu satu gempa. Nah, gempa ini adalah kemungkinan terjadi ini ada 3 kemungkinan terjadi. Dan dampaknya itu juga ada 3. Total ada 6. Jadi angin kencang di Tirtawati ini ada 4 kali. Untuk dampaknya ada 2, total ada 6. Kebakaran ini kemungkinan terjadi ada 3. Untuk dampaknya ada 2, lalu totalnya ada 5. Nah, virus COVID-19 ini kemungkinan terjadi kemarin itu ada 3. Ini maksudnya 3 ini adalah 3 paduan yang merah. Gitu. 3 paduan merah. 3 dampak ada 3, total ada 6. Nah, sekarang dari semuanya ini, keterangan yang semuanya ini adalah prioritas ancaman di dusun Tirtawati sendiri dengan ada angin kencang karena sering terjadi kerana angin kencang seperti ini. Nah, masih semangat? Masih semangat? Oke, kita lanjut. Nah, matriks yang ketiga. Matriks yang ketiga ini kita akan mencoba untuk mengurai karakter dari semuanya ini. Nah, karakter dari semuanya ini adalah asal penyebabnya itu sebuah faktor perusak. Faktor perusak di sini yang sering terjadi di Tirtawati adalah angin kencang itu. Nah, yang kedua adalah tanda peringatan. Sebenarnya tanda peringatan yang di Tirtawati sama yang di Teluk Gede sama. Angin kencang ini kebanyakan awan sebi itu sering terjadi. Kalau yang di Melati ini sering terjadi Bulawan itu sebagai
yang kencang tadi itu sekitar kisarannya adalah 20 menitan. Jadi periodenya itu bulan November sampai bulan Februari. Nah, frekuensinya itu 2 sampai 3 kali dalam 1 tahun. Nah, intensitas 20 sampai 25%. Nah, posisinya itu adalah pedukuhan dari total 15 pedukuhan di desa ada 3 dari 500 meter ini posisinya itu di Tirtoanti ini 500 meter dari seluruh itu dari ini total 15 padukuhan itu antara jarak satu dan jarak yang lainnya itu sekitar 500 meteran gitu. Setengah kilo. Ya kira-kira setengah kilo ini sakit berapa? Setengah kilo ini murah gitu. Nah, kita sekarang akan mencoba untuk mengurai lagi tentang resiko bencana. Nah, resiko bencana ini di dusun tadi itu adalah aset berisiko. Ya. Aset berisiko, dan di sini aset berisiko itu adalah pertama adalah manusia. Nah, manusia lalu untuk maaf, kayak ada kesalahan teknis, kita turunkan sekejap nih. Nah, ini ada yang risiko bencana. Di risiko bencana ini kita akan pertama adalah aset yang berisiko. Aset yang berisiko di sini adalah pertama di Tirtoanti itu ada yang namanya manusia. Nah, manusia di sini itu bentuk risikonya adalah cacat, luka-luka, meninggal. Nah, dari semua ini itu ada jumlahnya 10. Lalu untuk kita untuk kerentanan penyebaran aset berisiko itu adalah lansia. Kebanyakan lansia. Nah, setelah lansia itu adalah kapasitas yang tersedia itu lansia yang ada di Tirtoanti itu sebelum semuanya itu belum menerima tentang yang namanya pelatihan. Nah, makanya ini resikonya adalah sangat tinggi sekali. Yang keduanya adalah ancaman finansial. Ancaman finansial adalah kerusakan ini. Karena di Tirtoanti sendiri itu kebanyakan yang namanya pohon, yang namanya toko-toko itu kebanyakan kalau di dalam rumah juga kadang ada yang akar atau dahan yang menonjol ke jalan itu bisa membuat sebuah kebahayaan seperti di situ. Nah, jumlah ada 10, jumlah ada 20 ya. Nah, ada 20. Kerentanannya adalah dekat pohon, perindang, dan jalur listrik. Seperti itu. Nah, ini semuanya itu semua sudah tapi belum mencukupi, sudah mitigasi, tapi belum boleh atau belum mencukupi. Makanya di sini sangat tinggi juga. Nah, sekarang yang nomor 3 itu adalah fisik atau infrastruktur. Nah, kerugian dari semua ini dari fisik adalah listrik terputus, listriknya terputus, dan di jumlahnya ada 2 gardu listrik. Untuk kerentanan penyebab berisikonya itu adalah pohon tumbang, pemangkasan tidak berkala, maka juga sangat tinggi. Yang selanjutnya adalah alam dan lingkungan, pohon yang bercabang dan produktif. Jadi
Jadi nek wong desaku ada pohon, ada mangga, harus ditebang gimana karena mangganya mantul gitu. Seperti itu. Tapi saya yakin semuanya itu bisa diatasi. Nah setelah itu, untuk jumlahnya ada 13 pohon. Kerentanannya adalah mereka itu pohon itu kebanyakan dipasang di depan rumah, dan itu sampai hari ini untuk mitigasi belum ada atau sudah sangat kurang, makanya sangat tinggi. Yang terakhir ada sosial dan politik. Pohon menimpa rumah warga. Nah, jumlahnya ada 1 orang dan 1. Kerentanan adalah cabang menjulur sampai ke samping-samping rumah tadi. Untuk kapasitas yang tersedia adalah itu pohon tidak boleh ditebang, makanya itu sangat tinggi sekali. Begitulah teman-teman semuanya, apa yang bisa kita sampaikan. Mungkin bisa nanti bisa untuk bisa jadi gambar buat kita. Memang mitigasi seperti itu, jadinya kita harus berhati-hati untuk menyampaikan hal-hal seperti ini kepada warga. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mendengarkan atau sudah menginformasi seperti ini. Selamat pagi. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau didiskusikan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Oh iya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Ya, ada yang mana? Tentang tadi sospol ya, sosial politiknya ada nggak? Tentang sospol. Tadi bilang ada sospol, sosial dan politik tentunya. Sosial dan politik. Itu kan harus sosial, politiknya belum dijelaskan. Kita di sini adalah kita membuat apa tuh dari jalur sosialnya dulu, Pak. Untuk politiknya itu biar mereka yang Oke. sosialnya. Politiknya berarti tanggal diatur sosial politik. Sebentar ya Pak Tarmin, saya jawab. Oke. Ini kan faktor sosial dan politik atau politik garis miring atau politik. Kita di masyarakat Pak ini untuk pohon ini tidak ada faktornya untuk politik. Oke. Jadi hanya faktor sosial, dan ini karena pohon itu menjulur ke tetangga dan tidak boleh ditebang. Jadi kan ada kontra. Jadi kita mana faktornya sosial politiknya nggak ada begitu Pak Tarmin. Masih ada lagi? Ada yang lain? Tidak ada. Lebih baik banyak bertanya daripada nanti kok kurang dong. Nanti kok ini aku orang Permasalahannya kan saat ini lagi sospol. Alhamdulillah di untuk politiknya 0. Ngapur sih. Ada yang lain? Oke. Saya Enggak cukup. biar Pak meluruskan aja, ini tadi yang disampaikan ini tingkat dusun atau kelurahan. Ini kita bicara untuk kelurahan Pak. Nah, tentunya tadi disampaikan wilayah kelurahan. Tadi dikatakan dusun. Ya, tadi bilangnya itu Pak komentator itu emang busur-busur. Ya busur terpadi bukan. Ya betul. Busur terpadi. Maaf. Ya ini cuma meluruskan aja ya. Oh iya. Ya, kita ambil ya. Sudah saya maafin. Koreksinya terima kasih. Dan berdampaknya tadi mungkin salah ini. Salah ucap. Jadi faktor kemudian. Kelihatannya cuma sedikit tapi fatal. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Cukup? Cukup. Pak Robert ada yang ditanyakan? Terima kasih. Mari.